Kami adalah orang Indonesia, tapi kami belum mengindonesia. Dan setelah membangun rumah-rumah adat, kami merasa kami sudah mengindonesia, menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya terlahir dengan nama Yuri Antar. Ayah saya, almarhum Diplinghan Awal, itu arsitek lulusan Jerman. Berpraktek sampai sekarang ini, arsitek sebetulnya oleh masyarakat dianggap sebagai tukang gambar. Memang sepintas kelihatannya demikian, tukang gambar plus. Nah, mengenai plus ini luar biasa berkembang. Saya lahir tahun 62, tapi tahun 61 itu ada kosmonot Rusia yang mengantariksa pertama kali di dunia bernama Yuri Gagarin. Ayah saya terinspirasi memberi nama Yuri Antar. Antar itu diambil dari antariksa. Jadi sebetulnya masa kecil saya itu dunianya dunia dirgantara. Tapi sehari-hari yang saya lihat pasti tentunya arsitektur. Sedari kecil memang saya secara tidak sadar sudah terbentuk visi saya, imajinasi saya. Tinggal merubah mindset saya dari bagaimana merancang pesawat terbang menjadi merancang rumah tinggal. Saya bersama teman-teman arsitek membuat forum Arsitek Muda Indonesia. Kita berteriak lantang untuk mempromosikan arsitektur Indonesia di Indonesia. Karena zaman itu banyak sekali arsitek-arsitek asing yang berkarya di Indonesia. Makanya kita berteriak lantang dan kita bikin pameran, kita menghasilkan desain-desain yang eksperimen dan sebagainya. Bahkan kita melakukan banyak perjalanan ke luar negeri untuk melihat arsitektur-arsitektur modern. Memang sehari-hari saya tetap berprofesi sebagai arsitektur modern. Tapi ada pertanyaan di dalam diri saya, arsitektur Indonesia tuh yang mana ya? Kok semua yang kita pelajari sebetulnya sesungguhnya arsitektur luar dan kita menjadi followers. Dan setelah itu saya melakukan banyak perjalanan dan perjalanan paling penting bagi saya adalah perjalanan ke Tibet. Bersama teman-teman saya arsitek, ada Chris Warnoko, Jay Subiakto, dan teman saya seniman Enrico Soekarno. Sekembalinya dari Tibet, kami membuat buku namanya Tibet di Otak. Dan kami secara iseng-iseng minta Dalai Lama kasih kata sambutan. Dan ternyata kata sambutannya itu dijawab dengan waktu singkat. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu, bangsa kami selalu mengenang Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama. Dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah Pulau Emas Sumatera. Dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Oleh karena itu saya merubah perjalanan tidak hanya keliling luar negeri, tapi juga perjalanan mengeksplorasi melihat arsitektur-arsitektur tradisional di Indonesia. Setelah 3 kali perjalanan, sampailah kami ke Wairebo. Wairebo itu tidak ada di dalam peta Indonesia maupun yang ada di Flores. Jadi Wairebo itu seperti sebuah desa antara ada dan tidak ada. Kami hanya menemukan sebuah foto rumah berbentuk kerucut yang ada di internet. Dan kami bilang, cari rumah ini sampai dapat. Karena teksnya di dalam berita itu juga diberitakan, belum tentu rumah ini masih ada pada saat nanti, pada saat yang akan datang.
karena sedang menjelang kepunahan. Dan kami coba cari Wairebo, dan setelah perjalanan panjang dan kami tiba di Wairebo, ternyata kami adalah orang Indonesia pertama yang tiba di Wairebo. Dan akhirnya saya menemukan jawaban, oh kalau begitu mulai tahun 2008 saya pensiun jadi turis. Ini ada di depan mata kepala kita sendiri sebuah desa adat yang sedang menuju kepunahan. Kita lihat sendiri dan kita harus berbuat sesuatu. Kami ini seorang dokter melihat seorang pasien sedang sekarat di pinggir jalan dan kami cenderung meneliti penyakitnya tapi tidak menyembuhkannya. Secara etika kita juga akan bersalah. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Ada perubahan mindset yang harus kita rubah. Bila selama ini kita melihat desa adat itu dari kacamata luar ke dalam, tidak lebih dari kacamata seorang turis. Oh, di desa adat, difoto, dianalisa, dapat inspirasi, terus masyarakatnya tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa, dan kemudian desa itu punah. Sekarang kami akan merubah dengan cara membangun kembali rumah adat itu. Bagaimana tidak hanya melestarikan bangunan-bangunan yang disebut dead monument, tapi ini adalah living culture, ini adalah harta karun kita. Bagaimana itu juga bisa dilestarikan. Dan dengan dilestarikan dan dipelajari, mulai terbuka tatanan baru memandang rumah-rumah adat. Di luar bangunan akan menghasilkan masyarakat sosial. Masyarakat sosial akan menghasilkan budaya gotong royong. Nah, disinilah kami melihat, oh inilah gotong royong. Karena cara membangun rumah adat itu tidak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa gotong royong. Dan kemudian materialnya, material alami. Kalau kita belajar arsitektur modern, kita akan mempelajari material-material industri. Ya, dan semuanya tuh bisa jadi kita didominasi sama material impor. Konstruksi bangunannya semua diikat atau knockdown dan tidak melukai bumi. Sedangkan di dalam arsitektur modern kita semua dicor beton, dicor dengan baja, dan itu adalah konstruksi tektonik sampai ke dalam basement. Dan ternyata rumah-rumah adat kita ini adalah rumah-rumah adat yang memiliki kearifan lokal. Mereka adalah rumah-rumah tahan gempa karena strukturnya bergoyang. Nah, jadi disitulah kami bisa melihat, oh ternyata ada perbedaan yang luar biasa antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional. Dan bila arsitektur modern ini selalu dijalankan dengan meniadakan arsitektur tradisional kita, tidak heran kalau budaya kita sendiri, kita yang hilangkan, kita yang memunahkan. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam cara berpikir kita yang manusia modern, arsitektur tradisional ini dianggap peninggalan masa lalu. Dianggap peninggalan masa kebodohan karena mereka tidak mengenal budaya menulis. Saya melihat sendiri, ternyata mereka itu semua punya kearifan lokal yang tidak pernah kita pelajari. Bahwa mereka mengambil tiang kayu itu, mereka harus minta izin sama hutannya. Pohonnya diajak bicara. Kita orang modern nggak perlu acara-acara seperti itu, kita bisa tebang 10 hektar, 100 hektar per hari juga nggak ada masalah. Tapi ternyata kita orang modern yang rakus, sedangkan mereka adalah orang tradisional yang menjaga alam. Dan saya sebagai arsitek, rasanya kita bisa menjembatani dua budaya itu, budaya modern dan budaya tradisional. Dan tidak hanya menjembatani, kita bisa mensinergikan. Sinergi yang terjadi akan menghasilkan ledakan inspirasi. Disitulah kenapa saya menjadi tertarik untuk melestarikan arsitektur tradisional. Kenapa? Saya percaya bahwa yang kita lestarikan tidak hanya rumahnya saja, tidak hanya budayanya saja, tapi kita juga bisa melestarikan ilmunya, dan tugas kita adalah bagaimana membawa ilmu itu ke masa kini dan bagaimana membawa ilmu itu ke masa depan. Jadi tradisi dan budaya itu bukan masa lalu, tapi menjadi masa depan kita.